Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Qala Allahu ta'ala fi kitabil karim, Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Kepada yang terhormat Bapak dosen, Bapak Dr. Rasimin, Sarjana Pendidikan, Magister Pendidikan, serta Bapak dosen Dr. Sutrisno, Sarjana Agama, Magister Pendidikan. Di sini saya akan menyampaikan tentang RPP yang telah saya buat. Untuk RPP yang saya presentasikan adalah RPP yang akan digunakan pada PPL yang kedua, yaitu akan mengambil materi pokok tentang memahami zakat mal. Untuk kompetensi intinya yaitu dari KI 1 sampai KI 4 yang terdiri dari KI 1 spiritual, KI 2 sosial, KI 3 pengetahuan, dan KI 4 keterampilan. Untuk kompetensi dasar itu kita mengambil nomor 1 menunjukkan sikap peduli sebagai implementasi dari pemahaman hikmah zakat. Yang nomor 2, memahami hikmah zakat, infak, dan sedekah. Nomor 3, menunjukkan hikmah zakat, infak, dan sedekah. Untuk indikator pencapaian, yaitu memiliki sikap peduli sebagai implementasi dari pemahaman hikmah zakat. Nomor 2, menjelaskan pengertian tentang zakat mal. Yang ketiga, menganalisis macam-macam zakat mal. Yang keempat, menerapkan cara menghitung zakat mal. Untuk materi terlampir, yang berikutnya adalah tujuan dari pembelajaran. Yang pertama, melalui pengamatan tayangan video, pengertian zakat mal, peserta didik mampu menjelaskan makna zakat mal dengan benar. Melalui problem based learning, peserta didik mampu menganalisis macam-macam zakat mal dengan baik. 3. Melalui penugasan, tanya jawab, ceramah, peserta didik mampu menjelaskan macam-macam zakat mal dengan tepat. Yang keempat, melalui diskusi tentang perhitungan zakat mal, peserta didik dapat mengimplementasikan dari rukun Islam dengan baik dan tepat. Ya, Ya. sudah memanfaatkan waktu dengan baik. Selamat, Pak Selamat. Dari mana asalnya? Saya dari SD Negeri Keseneng, Kecamatan Purworejo, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, Pak. Purworejo ya. Ya. Sudah berapa tahun ya, Jar? Mulai tahun 2006, akhir tahun. Oke. Materi apa tadi yang akan disampaikan dalam pembelajaran? Zakat mal. Kenapa menggunakan materi itu? Kita melihat juga sangat penting untuk peserta didik nantinya untuk bisa menerapkan tentang zakat mal sendiri. Karena untuk masalah zakat mal sekarang di lingkungan masyarakat sudah banyak sekali yang sudah tidak memperhatikan, gitu Pak. Baik. Teori apa yang digunakan sebagai dasar untuk pengembangan RPP yang Pak Selamat gunakan tadi? Untuk teori yang saya kembangkan di sini menekankan pada behavioristik, karena menekankan kepada peserta didik untuk bisa belajar dengan bakatnya yang sudah ada, tentunya karena anak-anak di SD yaitu harus dengan agak senang gitu. Terima kasih Pak. Oke, apakah Pak Selamat sudah merumuskan IPK di dalam RPP? IPK sudah Pak. Rumuskan ya. Kemudian diturunkan menjadi rumusan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran sudah saya sampaikan tadi. Oke. Salah satu hal yang menjadi komponen penting yang harus dikuasai, yang harus dilakukan adalah bahwa di dalam rumusan pembelajaran itu harus memuat komponen ABCD dan berorientasi kepada HOT. Apakah sudah dilakukan? Sudah mencoba dilakukan untuk ABCD dan mengacu kepada HOT. Coba sebutkan atau baca sehingga kita tahu secara betul bahwa rumusan tujuan pembelajaran itu betul-betul sudah memuat komponen ABCD. Coba diulang lagi, satu saja. Satu aja ya Pak, yaitu tentang melalui problem based learning, peserta didik mampu menganalisis macam-macam zakat mal dengan baik. Kalau saya bertanya dari komponen ABC itu tentang behavior, kira-kira perilaku apa yang ditunjukkan oleh peserta didik itu? Nanti, dalam rumusan yang pertama tadi. Setelah peserta didik mengetahui tentang macam-macam bisa menganalisis tentang zakat mal, maka perubahannya mungkin bisa menerapkan di keluarga khususnya dan mungkin nanti bisa di masyarakat. Dengan instrumen apa Pak Selamat ini untuk mengukur dari
capaian kompetensi pembelajaran yang dilakukan oleh anak. Instrumennya yaitu Ukurnya dengan penilaian tugas individu, Pak. individu. Ya. Oke, kalau gitu saya pikir cukup Pak Slamet, sudah lumayan menguasai. Silakan Pak Dr. Sutrisna untuk memberikan tambahan untuk memperluas wawasan dari Pak Slamet, terutama terkait dengan baca tulis Al-Quran. Silakan. Terima kasih Pak Dr. Rasimin. Terima kasih Pak Dr. Rasimin. Pak Slamet. Ya Pak. Pak Slamet mampu membaca huruf Arab dengan tartil? Insya Allah membaca bisa Pak. Sudah belajar tajwid juga? Tajwid dasar sudah pernah belajar. Coba Pak Slamet, di dalam RPP kan saudara mengangkat tema zakat, yaitu zakat. Nah, dalil yang mendasari perintah zakat, ya, yang nakli maupun yang akli, surat apa dan saudara lafalkan, Pak? Untuk dalil yang mewajibkan kita sebagai umat Islam membayar zakat itu diantaranya yaitu surat Al-Baqarah ayat 43, yaitu bunyinya A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar rakiin. Shadaqallahul adzim. Itu Pak, salah satunya yaitu ada pada surat Al-Baqarah ayat 43. Artinya yaitu dirikanlah sholat, bayarlah zakat, dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Selain itu dalil yang lain ada, Pak Slamet? Untuk dalil yang lain itu mengenai tentang zakat, yaitu ada pada surat yang sama, yaitu pada ayat 110. Ya, dibaca Pak Slamet. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus sholata wa atuz zakah. Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah. Innallaha bima ta'maluna basir. Shadaqallahul adzim. Artinya, dan dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahalanya pada sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha melihat apa-apa yang kamu kerjakan. Surat Al-Baqarah ayat 110. Demikian Pak. Selamat, huruf hijaiyah itu ada berapa ya Pak Slamet? Huruf hijaiyah ada 28. Sekarang untuk membuktikan bahwa huruf hijaiyah itu ada 28, coba Anda identifikasi terkait dengan pembuktian bahwa jumlah huruf hijaiyah ada 28 dengan huruf hukum non sukun dan tanwin. Yang pertama yaitu kita secara mudah kita ambil yang iklab satu huruf, yaitu huruf ba. Yang kedua yang dua huruf Pak, yaitu idgham bila hunah yang dua ya Pak ya. Huruf kalau non sukun ketemu dengan lam atau ro. Yang berikutnya yaitu ada idgham hunah, itu ada 4, yaitu ya, nun, mim, wawu. Terus jadi untuk sudah berapa? 1 tambah 2 3 tambah 4 7. Terus tambah lagi idhar jumlahnya ada 6 Pak, berarti 7 tambah 6 ada 13. Terus untuk selanjutnya itu masuk ke ikhfa, berarti jumlahnya ada 15. Berarti jumlahnya 28. Coba Anda analisa ada huruf atau tajwid yang terkandung di dalam surat Al-Baqarah ayat 43. Asli ya wa aki, yang ki itu Pak, yang ki gitu. ya kasroh ketemu dengan ya sukun. Terus ada lagi sampingnya ada wawu mati ketemu dengan domah, itu mat asli. Terus ada alif lam samsiah Pak, yang musholah, jadi alif lamnya tidak terbaca, langsung ke huruf shod tajid. Terus Pak, terima kasih. Ya, saya rasa cukup Pak Slamet dari saya, dan waktu saya kembalikan kepada Pak Dr. Rasimin. Terima kasih. Oke, silakan Pak Slamet untuk memberikan closing. Untuk sebagai penutup, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada khususnya kedua dosen kita, yaitu Bapak Dr. Rasimin, SPD, MPD, dan Bapak Dr. Sutrisna,
SAG MPD yang telah menguji dan dengan sabar telah memberikan masukan yang kiranya nanti bisa kita kembangkan di dunia pendidikan, dan semoga menjadi ilmu yang bermanfaat, bisa menjadikan tujuan pendidikan Indonesia kita mencerdaskan kehidupan bangsa. Kiranya sekian yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi kami mengucapkan banyak terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.